Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 06 SKPN 010 akan mempresentasikan mengenai pengendalian organisasi jasa. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imelda Putri Baida dengan NIM 201011120543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nadianti dengan NIM 201011120636. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Zakia dengan NIM 201011200527. Organisasi jasa. Banyak organisasi jasa tidak memiliki dorongan yang sama untuk mengembangkan data biaya. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, perusahaan jasa mulai menggunakan data biaya produk dan data akuntansi lainnya, dan perkembangan sistem pengendalian manajemen organisasi jasa juga mulai berkembang sama pesatnya dengan sistem pengendalian yang ada pada perusahaan manufaktur. Singkatnya, organisasi jasa adalah organisasi pihak ketiga yang memberikan layanan kepada entitas pengguna yang merupakan bagian dari sistem informasi entitas yang relevan dengan pelaporan keuangan. Sistem pengendalian manajemen juga berfungsi pada sektor jasa. Dalam proses pengendaliannya, sektor jasa mempunyai karakteristik yang relatif berbeda dibanding sektor manufaktur. Karakteristik tersebut antara lain, yang pertama, ketiadaan persediaan penyangga. Perusahaan jasa tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan jasa harus mencoba untuk meminimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Yang kedua, kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan, dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Yang ketiga, padat karya. Hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat meminimalisir atau mengurangi biaya peralatan. Yang keempat, organisasi multi-unit. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit tersebut adalah relatif kecil. Sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa. Yang pertama, organisasi jasa profesional. Organisasi jasa profesional merupakan organisasi yang produknya adalah jasa profesional, yaitu seperti organisasi penelitian dan pengembangan, kantor pengacara, kantor akuntan, organisasi kesehatan, perusahaan teknik, perusahaan arsitektur, kantor konsultan, organisasi simfoni, dan organisasi kesenian lainnya, serta organisasi olahraga. Karakteristik organisasi jasa profesional adalah sebagai berikut. Yang pertama, sasaran. Tingkat pengembalian atas aktiva yang digunakan pada hakikatnya tidak berarti dalam organisasi ini, sehingga sasaran keuangan mereka adalah untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada para pihak profesional. Umumnya, sasaran organisasi terkait adalah meningkatkan ukuran organisasi. Yang kedua, profesional. Organisasi profesional adalah organisasi padat karya, dan karyawannya adalah orang-orang khusus. Banyak profesional lebih menyukai bekerja secara independen daripada sebagai bagian dari suatu tim. Yang ketiga, pengukuran input dan output. Output organisasi profesional tidak dapat diukur dengan ukuran fisik tertentu. Misalnya, efektivitas dari kerja seorang dokter bukanlah diukur dari berapa pasien yang ia tangani, namun diukur melalui kualitas pelayanan yang diberikan oleh dokter tersebut. Jumlah pasien hanya berkaitan dengan kuantitas jasa yang diberikan, bukan kualitas jasa yang diberikan. Yang keempat, perusahaan kecil. Dengan beberapa perkecualian, seperti beberapa kantor pengacara dan kantor akuntan, organisasi profesional biasanya relatif kecil dan beroperasi di satu lokasi saja. Yang kelima, pemasaran. Di beberapa organisasi profesional, kode etik profesi membatasi jumlah dan karakter dan usaha pemasaran yang terlalu kentara oleh para profesional. Berikut adalah beberapa sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa profesional. Yang pertama, penentuan harga. Penentuan biaya profesional yang harus dibayar biasanya dikaitkan dengan tarif tagihan per jam. Biasanya didasarkan pada kompensasi dari tingkat profesional tersebut. Yang kedua, pusat laba dan penetapan harga transfer.
Unit-unit pendukung seperti pemeliharaan, proses informasi, transformasi, telekomunikasi, percetakan, dan sejumlah material dan jasa membebankan layanan diberikan pada unit yang mengkonsumsi layanan tersebut. Yang ketiga, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Rencana strategis dari suatu organisasi profesional biasanya terdiri atas rencana pengisian karyawan untuk jangka panjang, bukan rencana penuh untuk seluruh aspek operasi perusahaan. Yang keempat, pengendalian operasi. Rasio waktu yang ditagih merupakan rasio dari jumlah jam yang dapat ditagih terhadap jumlah jam yang tersedia, dipantau secara ketat. Yang kelima, pengukuran dan penilaian kerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian manusia yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, bawahan, dan klien. Penilaian yang dibuat oleh atasan adalah penilaian yang paling umum. Sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa. Yang kedua, ada organisasi keuangan. Organisasi jasa keuangan meliputi bank komersial dan institusi penghematan, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek. Perusahaan ini berada dalam bisnis yang terutama bertujuan untuk mengelola uang. Beberapa dari perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara yang bertindak sebagai pemindah resiko dan yang lainnya lagi adalah pedagang. Organisasi keuangan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada aktiva moneter, yaitu kebanyakan aktiva dari perusahaan jasa keuangan bersifat moneter. Dalam industri jasa keuangan, kualitas mengacu pada kualitas jasa yang diberikan dan pada kualitas instrumen keuangan selain uang. Tidak ada kebutuhan akan pengendalian kualitas atas uang. Yang kedua, ada jangka waktu transaksi. Pengendalian memerlukan adanya suatu cara pengawasan yang berkelanjutan atas kelayakan dari suatu transaksi selama jangka waktu tertentu, termasuk audit periodik atas semua pinjaman yang beredar. Yang ketiga, ada imbalan dan resiko. Banyak perusahaan jasa keuangan bergerak dalam bisnis yang menerima resiko sebagai ganti atas imbalan yang diperoleh. Semakin besar resikonya, semakinnya besar pula imbalan yang diantisipasi. Yang keempat, ada teknologi. Perusahaan jasa keuangan telah menggunakan teknologi informasi sebagai suatu cara untuk menawarkan layanan yang inovatif. ATM Bank merupakan salah satunya. Sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa. Berikut ialah sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa keuangan. Yang pertama ada sistem kontrol. Perlu adanya sistem kontrol yang menjadi pendukung perusahaan dalam mengembangkan tujuannya dengan lancar. Sistem kontrol yang digunakan dapat meliputi semua sumber daya manusia, alat, teknologi yang digunakan sehingga semua organisasi yang memungkinkan proses pengembangan tujuan organisasi. Yang kedua, ada pengendalian kompleks, yaitu masalah pengendalian manajemen lebih kompleks dalam investasi, perbankan, perdagangan, sekuritas, dan beberapa organisasi lainnya karena fakta bahwa laba ataupun rugi bisa dihasilkan dari satu transaksi tunggal. Yang ketiga ada organisasi perawatan dan kesehatan. Organisasi perawatan kesehatan terdiri atas rumah sakit, klinik, dan organisasi kedokteran yang serupa. Organisasi pemeliharaan kesehatan, panti ureda, dan rumah perawatan, organisasi pelayanan rumah, dan laboratorium medis adalah beberapa di antaranya. Meskipun kesemuanya memiliki hampir semua karakteristik dari organisasi nirlaba, banyak di antaranya yang merupakan perusahaan berorientasi laba. Berikut merupakan karakteristik dari organisasi perawatan kesehatan. A. Masalah sosial yang sulit. Masyarakat lambat laun mulai memahami fakta bahwa sistem pemberian pelayanan kesehatan sekarang ini tidak berjalan. Di pihak lain, biaya pelayanan tidak dapat dihindari lagi, akan terus meningkat dengan pengembangan peralatan dan obat-obatan baru. Beban rumah sakit semakin meningkat. Yang B. Perubahan dalam bauran penyediaan layanan. Dalam kenaikan keseluruhan dan biaya layanan kesehatan, perubahan yang signifikan telah terjadi dalam cara dengan mana pelayanan kesehatan diberikan dan akibatnya dalam kelayakan jenis tertentu dan penyediaan layanan. Pembayaran pihak ketiga. Program terbesar pemerintah adalah Medicare, sebuah program pemerintah federal yang menyediakan dukungan bagi orang-orang berusia 65 tahun ke atas dan bagi anak-anak muda dengan ketidakmampuan tertentu.
Yang D, profesional. Loyalitas utama profesional adalah kepada profesi dan bukan kepada organisasi. Yang E, pentingnya pengendalian kualitas. Industri layanan kesehatan berurusan dengan nyawa manusia, jadi kualitas layanan yang diberikannya merupakan hal yang paling penting. Proses pengendalian manajemen perawatan dan kesehatan yaitu sebagai berikut. Pergeseran atau perpindahan dalam bauran produk, kualitas pelayanan, biaya peralatan baru, dan proses perencanaan strategis menjadi sangat penting. Proses penyusunan atau penyiapan anggaran tahunan adalah secara konvensional. Sejumlah besar informasi tersedia dengan cepat untuk pengendalian aktivitas operasi. Kinerja keuangan dianalisis dengan membandingkan aktual dengan anggaran. Beban dan pendapatan mengidentifikasikan varian-varian penting dan mengambil tindakan yang sesuai atas varian-varian tersebut. Selanjutnya ada organisasi nirlaba. Suatu organisasi nirlaba sebagaimana didefinisikan dalam hukum adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada atau untuk manfaat dan anggotanya, pejabatnya maupun direkturnya. Definisi ini tidak menghalangi organisasi untuk memperoleh laba. Definisi tersebut hanya melarang distribusian dari laba tersebut. Suatu organisasi nirlaba perlu memperoleh laba yang memadai secara rata-rata guna menyediakan dana untuk modal kerja dan untuk berjaga-jaga terhadap hari-hari buruk. Berikutnya merupakan karakteristik dari organisasi nirlaba. A. Ketiadaan ukuran laba. Banyak dari organisasi nirlaba yang mempunyai beberapa sasaran dan efektivitas dari suatu organisasi dalam mencapai sasarannya jarang sekali dapat diukur dengan ilmiah kuantitatif. B. Modal kontribusi. C. Terdapat dua kategori utama modal kontribusi yaitu pabrik dan sumbangan. Pabrik meliputi kontribusi gedung dan peralatan, sedangkan sumbangan terdiri dari pemberian yang donornya berkeinginan agar jumlah pokoknya tetap utuh selamanya. D. Akuntansi dana. Banyak organisasi nirlaba menggunakan sistem akuntansi yang disebut akuntansi dana. Akuntansi disebut akun-akun dibuat secara terpisah untuk beberapa dana, masing-masing saling menyeimbangkan. E. Pengelolaan. Organisasi nirlaba dikelola oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas biasanya tidak digaji dan banyak dari mereka yang tidak memahami manajemen bisnis. Oleh karena itu, mereka umumnya menjalankan lebih sedikit pengendalian dibandingkan dengan direktur dari suatu perusahaan bisnis. Berikutnya, sistem pengendalian manajemen organisasi nirlaba ialah A. Penetapan harga produk. Suatu organisasi nirlaba menetapkan harga atas layanan yang diberikan pada biaya penuh, tetapi di luar layanan yang wajib diberikan menggunakan harga pasar. B. Perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Dalam organisasi nirlaba yang harus memutuskan mengenai bagaimana cara yang terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke aktivitas yang berharga. Perencanaan strategis adalah proses yang lebih penting dan lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan bisnis biasa. C. Evaluasi dan operasi. Manajer pusat lebih cenderung membelanjakan apa saja yang diperoleh dalam anggaran, meskipun jumlah yang dianggarkan tersebut lebih tinggi daripada yang ditentukan. Sebaliknya, mereka dapat membatasi pengeluaran
yang memiliki pengendalian yang sangat bagus hanya karena pengeluaran tersebut tidak termasuk dalam anggaran. Organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah merupakan organisasi jasa dan kegiatan semacam ini merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba. Karakteristik khusus organisasi pemerintah yaitu A. Pengaruh politik. Pada organisasi pemerintah, keputusan dihasilkan melalui proses yang berjenjang dan sering disertai dengan konflik. Tekanan politik seperti ini tidak dapat dihindarkan dan biasanya tidak menghasilkan keputusan yang optimum. B. Informasi publik. Pemerintah biasanya membatasi jumlah informasi yang sensitif dan kontroversial yang mengalir melalui sistem pengendalian manajemen formal. C. Sikap yang mengutamakan pelanggan. Pada dasarnya, perusahaan yang berorientasi laba maupun nirlaba didukung oleh pelanggannya, di mana ia memperoleh penghasilan dari pelanggannya tersebut. Organisasi pemerintah juga didukung oleh masyarakat. D. Pengaturan pemerintah. Pemerintah telah mengumumkan sejumlah aturan dan regulasi. Beberapa aturan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pemerintah. E. Kompensasi manajemen. Manajer dan profesional lainnya di organisasi pemerintah biasanya cenderung sedikit mendapatkan kompensasi dibandingkan dengan yang diperoleh profesi lainnya di swasta. Kompensasi di sini tidak hanya dalam bentuk materi, penghargaan, atau yang lebih konkret, kenaikan pangkat secara otomatis, dan beberapa contoh kompensasi yang dapat diberikan. Sistem pengendalian manajemen organisasi pemerintah ialah penyusunan anggaran dan perencanaan strategis. Perencanaan strategis di organisasi pemerintah merupakan faktor penting. Keputusan yang diambil biasanya juga melibatkan pertimbangan politik. Keputusan yang diambil biasanya dengan mempertimbangkan beberapa faktor, tidak hanya faktor ekonomi, tapi juga faktor lainnya. B. Ukuran kerja. Laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Biasanya pada organisasi pemerintah dapat diukur sama akuratnya dengan yang di swasta. Pada organisasi pemerintah, pendapatan tidak merupakan output karena tidak merupakan ukuran moneter. Maka ukuran pendapatan di sini biasanya dilihat dari kualifikasi yang dilakukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.